Baik, selamat siang Kak Eka, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas segala kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Suwandi dengan NIM 2201010213. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi untuk tugas dan kewajiban saya, yaitu UAS, ujian akhir semester, dengan topik tentang komunikasi efektif dalam tim. Nah, apa itu komunikasi efektif dalam tim? Yaitu adalah proses pertukaran suatu informasi ataupun ide yang nantinya bakal menghasilkan suatu pemahaman yang akurat dan tindakan yang sesuai. Jadi, komunikasi efektif adalah pertukaran suatu berita, informasi, ide, gagasan kepada kelompok yang nantinya bakal menghasilkan suatu tujuan dan pemahaman yang akurat sehingga mendapatkan hasil dan tujuan yang baik. Baik, selanjutnya adapun latar belakang dari topik yang telah saya buat, yaitu keberhasilan suatu tim kerja itu tidak lagi bergantung kepada kemampuan individu saja, namun lebih kepada kemampuan tim dalam berkomunikasi secara efektif. Jadi, keberhasilan, kesuksesan sebuah organisasi, komunitas, ataupun kerja itu tidak hanya bergantung kepada satu orang saja, namun kepada gimana cara tim tersebut itu melakukan komunikasi yang baik dan benar untuk menghasilkan suatu tujuan bersama. Karena dengan komunikasi yang baik nanti memungkinkan terciptanya suatu kolaborasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang efektif ataupun keputusan yang tepat. Jadi, serta untuk mengurangi konflik ataupun kesalahpahaman terjadinya komunikasi di dalam suatu tim. Baik, selanjutnya adapun dampak komunikasi yang tidak efektif dalam tim kita. Hal-hal seperti ini sering banget terjadi, yaitu karena dampak pertama, yaitu kesalahpahaman. Karena komunikasi yang kita sampaikan itu tidak jelas, ambigu, sehingga pendengar atau penerima informasi itu salah menafsirkan informasi yang kita sampaikan. Terus yang kedua, meningkatnya konflik. Karena pesan yang kita sampaikan itu tidak benar, karena ada pun beberapa perbedaan asumsi, pandangan, ataupun pendapat dari individu atau kelompok kita. Terus yang ketiga, yaitu hilangnya sinkronisasi. Karena dalam tim kerja, organisasi, komunikasi yang dibutuhkan itu harus efektif, karena semua orang itu harus bekerja pada tujuan dan waktu yang sama. Terus yang keempat, yaitu menurunnya produktivitas, karena komunikasi yang buruk menghambat suatu kelancaran proses kerja. Dan yang kelima, yaitu rendahnya motivasi ataupun semangat, karena komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang negatif bakal nimbulin suatu perasaan yang tidak mengenakan dari anggota tim kelompok kita. Misalnya dia ngerasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan dilibatkan dalam proses organisasi. Selanjutnya adapun prinsip komunikasi efektif dalam tim, yaitu yang pertama, kejelasan dan ketepatan. Karena pesan yang harus disampaikan itu harus dengan jelas, ringkas, tepat, dan tidak ambiguitas. Yang kedua, yaitu empati. Karena dengan empati kita bisa ngerasa kondisi atau keadaan dari anggota tim kita itu gimana perasaannya. Terus yang ketiga, yaitu kesetaraan. Karena dengan prinsip kesetaraan kita bisa harus ngerasa setara dengan anggota tim lainnya. Jangan ngerasa kita egois sendiri atau tinggi sendiri, karena kita harus menghargai anggota tim lainnya. Setelah itu prinsip yang keempat, yaitu konsistensi. Karena dengan konsistensi kita harus memberikan suatu komunikasi harus konsisten pada waktunya. Terus yang kelima, yaitu responsif. Karena dengan prinsip responsif kita harus menanggapi, memberikan umpan balik, sehingga anggota tim kelompok kita, misalnya anggota tim kelompok kita itu ngerasa dihargai dan kita mendapatkan suatu poin kepercayaan untuk mereka kepada diri kita sendiri. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari komunikasi efektif dalam tim. Yang pertama, yaitu meningkatkan kerjasama. Terus yang kedua, yaitu memberi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan.
Dan terus yang ketiga adalah meminimalkan konflik ataupun masalah. Terus yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima adalah membangun kepercayaan dan moral dalam tim kita. Dan untuk selanjutnya, ada pun tantangan dan strategi dalam suatu komunikasi efektif dalam tim. Tantangan pertama yaitu karena perbedaan budaya, terus yang kedua yaitu kurangnya kepercayaan, yang ketiga adalah komunikasi yang tidak efektif, dan tantangan yang keempat yaitu dominasi anggota tertentu. Dan selanjutnya ada pun strategi dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu harus membangun kepercayaan. Terus yang kedua adalah teknologi yang tepat. Terus yang ketiga adalah partisipasi aktif. Dan yang keempat adalah standar komunikasi yang disepakati. Nah, demikian paparan dari pembahasan tentang topik komunikasi efektif dalam tim. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu komunikasi efektif adalah fondasi utama dalam membangun kerja tim yang sukses. Ketika komunikasi berjalan dengan jelas, terbuka, dan saling menghargai, maka proses kerja akan lebih lancar, ide-ide mudah disampaikan, dan konflik bisa diminimalisir. Dan sekian presentasi dari saya. Jika pernah ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan selamat siang. Terima kasih banyak Ibu, dan sampai jumpa.